Karena kita bisa lihat dari pelajaran dari teman-teman kita yang suka jadi kutu loncat, yang suka pindah-pindah perusahaan, mereka jadi kebingungan saat mereka tidak bisa mengikuti ujian Tokutegi no Nigo karena keterbatasan pengalaman kerja seperti itu ya. Action, minasan konnichiwa, pau pau des. Nah, jadi di video kali ini gue akan melanjutkan pembahasan gue dari video yang sebelumnya ya, yaitu tentang Tokutegi no Nigo. Nah, jadi di video gue beberapa minggu yang lalu itu gue menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus teman-teman lakukan bagi newcomer khususnya ya, atau teman-teman yang dari magang ke Tokutegi no Ichigo, agar nanti saat teman-teman pindah visa atau dapat visa Tokutegi no Ichigo, teman-teman tidak salah langkah seperti itu. Hal ini sangat berpengaruh ya untuk kelangsungan teman-teman tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi mungkin sebagian teman-teman udah nonton video gue tersebut ya, dan sebagian mungkin juga udah ada yang tersadar seperti itu, kalau bahwasanya mereka sudah terlanjur salah langkah, tidak punya cukup pengalaman untuk mengambil Tokutegi no Nigo seperti itu. Sementara untuk visa Tokutegi no Ichigo-nya udah giri-giri tinggal 1 tahun atau 1 tahun kurang seperti itu, dan akhirnya mulai panik ya seperti itu ya. Nah, jadi ya sebagian teman-teman kita yang tidak memiliki cukup pengalaman karena mungkin dia dulu waktu Tokutegi no Ichigo suka jadi kutu loncat, jadi waktu mungkin tahun pertama di perusahaan A, tahun di kedua pindah ke perusahaan B, tahun ketiga pindah ke perusahaan C, tahun keempat pindah ke perusahaan D, seperti itu ya. Jadi pengalaman mereka di setiap bidang itu cuma 1 tahun 1 tahun, sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil ujian Tokutegi no Nigo. Karena kan untuk ujian Tokutegi no Nigo kebanyakan mereka harus ujian ini bisa diambil bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman. Biasanya pengalamannya itu ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman kita yang visanya udah tinggal 1 tahun atau kurang itu biasanya mereka sudah mulai panik karena nggak tahu lagi nih mau gimana gitu kan, mau ngambil ujian Tokutegi no Nigo nggak bisa, pengalaman nggak cukup seperti itu. Nah, jadi ya di video kali ini gue akan memberikan beberapa solusi ya, walaupun mungkin di video gue sebelumnya itu gue udah memberikan solusi ya tentang bagaimana teman-teman yang mungkin sudah terlanjur nih jadi kutu loncat, tetapi mungkin ada sebagian teman-teman yang tidak melihat bagian solusi tersebut atau melewatkan bagian tersebut. Jadi mungkin ada teman-teman yang kurang tahu. Nah, jadi di video kali ini gue akan menjelaskan apa saja solusi yang bisa teman-teman lakukan jika sekiranya teman-teman udah terlanjur jadi kutu loncat dan tidak memiliki cukup pengalaman untuk mengikuti ujian Tokutegi no Nigo. Karena walaupun mungkin teman-teman tidak memiliki pengalaman dan tidak bisa mengikuti ujian Tokutegi no Nigo, bukan berarti teman-teman itu tidak ada jalan lain ya. Karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, jadi di video kali ini gue akan coba jelaskan ya kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang mungkin sekiranya sudah menjadi kutu loncat, yang sudah pindah-pindah perusahaan 1 tahun, tidak punya pengalaman untuk mengikuti ujian Tokutegi no Nigo, teman-teman tidak perlu khawatir ya, atau tidak usah terlalu khawatir berlebihan, karena masih ada banyak cara untuk bisa tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang lebih lama. Tetapi untuk visa Tokutegi no, untuk pindah ke visa Tokutegi no Nigo menurut gue agak cukup sulit ya, karena memang untuk visa Tokutegi no Nigo seperti yang gue bilang tadi harus memiliki pengalaman untuk mengikuti ujian tersebut. Walaupun mungkin untuk bidang konstruksi itu tidak harus memiliki pengalaman, teman-teman itu juga tetap bisa mengikuti ujian konstruksi tanpa pengalaman. Tapi di informasi yang gue lihat untuk konstruksi minimal teman-teman harus memiliki pengalaman 0,5 sampai 3 tahun ya, seperti itu. Walaupun tidak harus ada pengalaman spesifiknya seperti itu ya. Dan juga gue mau ralat ya, di video gue sebelumnya gue salah ya waktu itu ya. Di video gue sebelumnya itu gue katakan untuk bidang manufaktur mesin itu bisa diganti dengan ujian bisnis karir. Tetapi pada faktanya walaupun teman-teman memiliki ujian bisnis karir, teman-teman juga harus tetap memiliki pengalaman kerja di bidang manufaktur mesin selama 3 tahun ya teman-teman. Nah, sekarang kita lupakan tentang Tokutegi no Nigo-nya metode, karena untuk Tokutegi no Nigo pindah dari Tokutegi no Ichigo ke Tokutegi no Nigo menurut gue udah cukup sulit ya, karena sudah tidak bisa ikut ujian. Nah, ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan di sini. Yang pertama adalah jika teman-teman itu memiliki sertifikat dari university atau lulus dari universitas, teman-teman itu bisa mengapply visa Gijin Koku ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk ke bidang yang dimana sesuai dengan bidang semong atau bidang teman-teman saat kuliah dulu, seperti itu. Dan memang beberapa lowongan pekerjaan itu memang tidak mengharuskan sesuai dengan bidangnya. Misalnya nih teman-teman mungkin dulu lulusannya bidang IT seperti itu ya, terus bekerjanya di bidang yang lain, itu juga sebagian lowongan itu juga tidak mempermasalahkannya ya. Yang penting perusahaan tempat teman-teman bekerja melamar itu mau mensupport teman-teman seperti itu. Jadi
intinya ketika teman-teman itu sudah memiliki sertifikat kelulusan atau ijazah university, baik itu di Jepang maupun di Indonesia, teman-teman itu bisa mengapply visa Gijinkoku. Nah, terus bagaimana dengan persyaratan bahasanya? Nah, untuk persyaratan bahasa ini juga balik lagi ke perusahaannya teman-teman, walaupun mungkin di beberapa lowongan teman-teman itu melihat syarat persyaratannya itu adalah rata-rata N2 seperti itu. Tetapi untuk Gijinkoku tidak harus N2 ya teman-teman. Jika sekiranya perusahaan penerima teman-teman itu mau mengurusi visa teman-teman, walaupun sertifikat teman-teman cuma punya N4 atau N3, teman-teman itu bisa tetap mengganti ke visa Gijinkoku seperti itu ya. Nah, itu cara pertama yang bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman lulus universitas sebelumnya seperti itu ya. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang mungkin tidak lulusan universitas sebelumnya, mungkin setelah lulus SMA atau SMK langsung berangkat ke Jepang seperti itu ya. Nah, tentunya masih ada solusi ya untuk teman-teman ya, yaitu ketika mungkin visa Tokutegi no Ichigo teman-teman sudah habis dan teman-teman tidak memungkinkan untuk lanjut ke Tokutegi no Nigo, mungkin teman-teman bisa datang lagi ke Jepang dengan menggunakan visa Ryugaku ya teman-teman, atau visa pelajar seperti itu. Walaupun mungkin problem untuk visa pelajar ini adalah satu, itu biaya ya teman-teman. Kedua, ketika teman-teman itu tidak memiliki sertifikat bahasa yang cukup, teman-teman nggak bisa langsung masuk ke Semongako seperti itu. Teman-teman harus melalui Nihongo Gakko terlebih dahulu seperti itu ya. Nah, jadi memang cukup panjang juga prosesnya, mungkin makan waktu sekitar 2 tahun untuk Nihongo Gakko, 2 tahun untuk Semongako, jadi totalnya 4 tahun seperti itu ya. Tetapi walaupun begitu teman-teman, itu adalah salah satu cara untuk teman-teman bisa tetap tinggal di Jepang seperti itu. Setelah teman-teman lulus dari Semongako-nya di Jepang, teman-teman itu bisa lanjut ke visa Gijinkoku ya, dengan bidang pekerjaan yang lebih luas lagi, dengan masa izin tinggal visa yang lebih panjang lagi seperti itu. Cuma memang problemnya untuk Ryugaku ini tentunya harus ada uang deposit ya teman-teman yang cukup besar seperti itu. Kalau enggak, mungkin COE teman-teman nggak keluar. Terus juga untuk problem Ryugaku ini yaitu adalah problem keuangan ya teman-teman, karena Ryugaku ini teman-teman kan cuma boleh baito 1 minggu itu cuma 28 jam, jadi kadang memang tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah dan juga biaya kehidupan seperti itu. Paling itu sih problem kebanyakan anak-anak yang Ryugaku ya, masalahnya itu uangnya terbatas seperti itu. Nah, tetapi kalau teman-teman punya cukup uang untuk mendaftar ke Ryugaku, untuk pengen dapat prospek pekerjaan yang lebih bagus dengan menjadi visa Gijinkoku setelah Ryugaku, itu juga bagus ya teman-teman. Tapi memang pengorbanan waktunya juga cukup panjang dan juga biayanya juga cukup mahal seperti itu ya. Dan juga kehidupannya mungkin juga akan sulit. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang mungkin tidak lulus university di Indonesia, tidak memungkinkan untuk apply langsung ke Gijinkoku, terus juga nggak punya uang atau tidak mau lanjut ke Ryugaku ya di Jepang. Terus apakah ada solusi yang lain? Nah, solusi yang lain tentunya masih ada ya teman-teman. Ada banyak solusi untuk masalah hal seperti ini. Nah, solusi yang lain adalah ketika mungkin sekiranya teman-teman punya pasangan di Jepang, mungkin teman-teman punya istri atau suami di Jepang yang mungkin di Jepang itu bekerja dengan visa Tokutegi no Nigo atau visa Gijinkoku yang memungkinkan untuk membawa keluarga ke Jepang dengan visa Kazoku Taizai, itu teman-teman juga bisa menggunakan visa tersebut untuk mendapatkan visa undangan keluarga seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa tinggal di Jepang dengan status kependudukan sebagai Kazoku Taizai seperti itu. Nanti setelah teman-teman itu tinggal di Jepang dengan Kazoku Taizai, teman-teman itu kan nanti dapat izin baito tuh selama 28 jam selama seminggu ya teman-teman. Jadi dengan pekerjaan baito yang 28 jam selama seminggu itu, teman-teman itu bisa mencari pengalaman kerja ya. Seperti yang gue lihat di syarat pengalaman kerja untuk di bidang pengolahan makanan dan restoran. Karena baito itu juga termasuk sebagai pengalaman kerja ya teman-teman. Jadi ketika mungkin teman-teman baito di satu pabrik makanan atau di satu restoran selama 2 tahun, itu teman-teman sudah memiliki persyaratannya cukup untuk mengapply visa Tokutegi no ujian visa Tokutegi no Nigo seperti itu. Jadi nanti ketika sekiranya teman-teman datang ke Jepang dengan visa Kazoku Taizai terus baito di restoran atau pengolahan makanan selama 2 tahun, nanti teman-teman bisa minta tolong ke Sacho atau orang perusahaan teman-teman untuk mendaftarkan visa Tokutegi no Nigo. Nanti setelah itu baru teman-teman bisa mengalihkan visa mengganti visa Kazoku Taizai teman-teman ke visa Tokutegi no Nigo kalau misalnya teman-teman sudah lulus di ujian tersebut seperti itu ya.
Nah, terus bagaimana kalau sekiranya nih teman-teman tidak lulus universitas di Indonesia, juga tidak punya uang untuk lanjut ke Ryugaku di Jepang, terus juga tidak punya pasangan di Jepang untuk mengundang teman-teman dengan visa Kazoku Taizai. Terus bagaimana dong solusinya? Tentunya masih ada satu solusi lagi ya teman-teman, walaupun solusi yang seperti ini cukup sulit sekali, yaitu adalah dengan menikah dengan orang Jepang ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menikah dengan orang Jepang, visa teman-teman udah otomatis jadi spouse of Japanese atau visa pasangan orang Jepang ya. Nanti setelah lama-lama teman-teman tinggal di Jepang, teman-teman baru bisa mendapatkan visa permanen. Walaupun cara ini cara yang pintas, yang bisa dibilang cukup praktis, tetapi prosesnya juga tidak mudah ya, karena harus cari pasangan orang Jepang nih. Nah, jadi itu sih memang solusi yang bisa gue tawarkan ya. Ada 4 solusi, yaitu satu, pindah ke Gijinkoku jika teman-teman itu punya lulusan universitas di Indonesia, atau kedua teman-teman pindah ke Ryugakusei, atau yang ketiga adalah ketika teman-teman itu punya pasangan di Jepang, sesama orang asing yang bisa mengundang Kazoku Taizai, teman-teman bisa datang ke Jepang dengan cara seperti itu dan cari pengalaman di sana, lalu pindah ke Tokutegi no Nigo. Yang terakhir adalah yaitu menikahi orang Jepang, yaitu adalah salah satu jalan pintas yang sangat praktis seperti itu, walaupun prosesnya tidak mudah seperti itu. Nah, jadi walaupun tidak bisa teman-teman langsung lanjut dari Tokutegi no Ichigo ke Tokutegi no Nigo karena keterbatasan pengalaman, bukan berarti teman-teman tidak bisa tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang lama ya. Walaupun prosesnya mungkin tidak semudah ketika teman-teman lulus ujian Tokutegi no Nigo dengan memiliki persyaratan pengalaman seperti itu. Nah, jadi balik lagi ya, seperti saran gue di video sebelumnya, bagi teman-teman yang sekarang mau pindah ke Tokutegi no atau mau datang ke Jepang dengan visa Tokutegi no, jangan sampai salah ambil job, jangan sampai salah pilih langkah, karena ini berpengaruh untuk teman-teman ke depannya, bagi teman-teman yang ingin tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang panjang seperti itu ya. Karena kita bisa lihat dari pelajaran dari teman-teman kita yang suka jadi kutu loncat, yang suka pindah-pindah perusahaan, mereka jadi kebingungan saat mereka tidak bisa mengikuti ujian Tokutegi no Nigo karena keterbatasan pengalaman kerja seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman silakan pikirkan lagi bidang apa yang ingin teman-teman ambil di visa Tokutegi no Ichigo, agar nanti teman-teman itu bisa nyaman bekerja di sana, bisa tetap lanjut di pekerjaan bidang yang sama, sehingga nanti teman-teman bisa tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang lebih lama seperti itu dengan visa Tokutegi no Nigo seperti itu ya, atau dengan visa-visa lainnya juga bisa seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya penjelasan gue ya tentang bagaimana solusi untuk teman-teman yang sudah terlanjur tidak memiliki pengalaman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.